ya, kita buka misalkan saja setelah dibuka gitu, nanti keluarannya kan seperti ini. Ini kan statusnya kan? Ya. Jadi kalau udah download gini kan 15.1 gitu ya. Jadi Stata ini ya terdiri dari beberapa Windows nih. Jadi kalau ada Windows ya, nah ini kan Windows nih satu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Windows-nya ya, saya apa namanya? Ini agak nggak jelas ngelihatnya. Misalkan saja nih, Windows-nya gimana nih? Ya, misalkan saja kita lihat ya, Windows nih, ya. Ada komen. Tuh. Komen itu apa ya? Sini bawah nih. Jadi bisa menggunakan perintah di sini. Ya. Bisa juga result. Resultnya di mana? Ya, resultnya adalah apa? Yang ini nih. Jadi setiap hasil perintah ini akan di sini outputnya, gitu ya. Kemudian Windows apalagi data misalkan atau variabel, nah, datanya nih. Nah di sini variabel-variabelnya, gitu kan, seperti itu. Kemudian ada grafik ya, kalau ada grafik ya, ada data ya. Kemudian kumpulan-kumpulan perintah juga ada di sini, gitu ya. Perintah-perintah yang ada di sini nanti nih, ya, tentang apa komen-komen ya yang sudah kita jalankan seperti ini. Ya. Oke. Ya. Nah, bagaimana kalau membuka file misalkan? Nah, ini langsung saja nih buka file, gitu kan, open. Nah, contoh-contoh datanya kan ada nih yang sudah saya berikan ke Anda nih beberapa contoh. Ini kan, ya, beberapa contoh nih. Jadi misalkan kita buka data ini aja langsung ya. Deterjen nih, data yang lengkap. Oke, kita buka misalkan ini. Ya, di bab 3, data deterjen. Di buku saya ada bab 3 nih, deterjen. Anda buka misalkan. Nah ini, use dong. Berarti use, nama filenya apa gitu. Disimpannya di directory mana gitu. Nah kalau sudah open di sini, akan keluar tuh data-datanya. Ya, ada data misalkan saja tentang apa harga dan seterusnya gitu. Datanya apa? Nah, Anda bisa lihat datanya seperti apa sih? Bisa dilihat di Windows. Windows apa? Data editor misalkan. Nah, ini datanya ini. Ini demand, harganya, ya, harga kompetitor, biaya iklan, income, ya, kemudian ini periode nih 1 sampai 30 ya. Ya, karena ini data tentang permintaan nih. Ya, dari apa? Minggu ke 1 sampai minggu ke 30 gitu kan, seperti itu. Kemudian ini logaritmanya ya, karena kita nanti lihat bagaimana model aditif dan model apa multiplikatif gitu ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat coba ya. Nah ini datanya kan ada di sini ya, variabel-variabelnya. Nah, kalau misalkan saja kita lihat membuat scatter plot misalkan ya, membuat scatter plot. Nah, buat scatter plot ini kita milih yang mana? Kalau Anda buat scatter plot, pilih yang mana nih menunya? Pilihnya. Kira-kira. Scatter plot nih. Pilih menu mana? Menu yang mana nih? Grafik, Pak. Grafik. Jadi sebenarnya langsung aja coba-coba aja grafik nih. Gitu. Apa? Kalau misalkan mau melihat scatter plot 2 variabel, nah ini two way. Klik two way misalkan. Ya. Kemudian dari two way, misal kita buat nih, misalkan jadi kita create nih. Create aja ini, create misalkan ya. Kita membuat basic plot apa? Scatter nih. Antara variabel apa? Oke, tadi variabelnya yang 2 saja kita ambil yang demand dengan harga misalkan. Oke, Y-nya ini katakanlah demand, ya. X-nya adalah apa? Harga. Nah, kemudian dari sini kita lihat accept, dapatlah plot satu ini adalah scatter gitu ya. Bisa diedit kalau mau, silahkan diwarnain segala macam gitu ya. Oke aja. Nah ini hasilnya seperti ini plot data. Ya. Kalau misalkan, oh boleh nggak plot data ini kita bikin juga garis regresinya misalkan, ya bisa kita buatkan regresinya, ya caranya gimana? Sama dengan yang tadi grafik misalkan, grafik, nah, kemudian apa? Dari apa? Grafik kita tadi ya, kita buka lagi gitu ya,
kita buat lagi, create lagi. Kalau ini kan scatter plot, kita buat garisnya, kita create. Apa? Itu kan fitnya ya, dugaannya nih. Menggunakan apa? Linear apa kuadratik? Oke lah, linear saja. Antara apa? Sama tadi, antara demand dengan apa? Harga. Gitu. Kemudian accept ya, berarti ada dua plot nih. Ya, yang satu scatter, yang satu apa? Garis. Nah, nanti bersamaan ya. Oke, misalkan. Gambarnya seperti ini. Ya, jadi ada seperti itu. Nah, nanti mudahnya ya Stata ini ya banyak sekali lengkap ya datanya ini ya. Jadi misalkan saja kalau kita lihat di model-model yang bisa dengan Stata nih, ada data kualitatif tuh, binary, ordinal ya, categorical gitu ya. Kemudian time series ya. Termasuk juga ada masalah epidemiologi misalnya epidemiologi gitu ya. Kemudian bisa juga tentang apa? SEM juga, Structural Equation Model, ada di sini. Bahkan Stata ini nanti punya komunitas. Ya, kalau Anda punya masalah bisa tanya, ada nggak komen yang langsung menyelesaikan masalah ini. Nah, itu bisa diskusi di komunitas. Bahkan kalau Anda buka YouTube gitu ya, saya mau tentang regresi, tulis saja regresi dengan Stata gitu. Akan keluar itu ya. Bahkan nanti kalau misalkan Anda beli data dari BPS misalkan saja, data Susenas, itu bisa langsung dibuka data di sini, file misalkan saja. Kemudian import, kalau BPS ini datanya DBS nih, DBF nih, bisa langsung dibuka gitu. Ya. Data Excel segala bisa langsung dibuka seperti itu. Bisa langsung ya dibuka untuk data Susenas gitu. Ya. Untuk yang 15 ya. Kalau sebelumnya yang 14, 13 itu nggak bisa buka data DBF ya, database file ini nggak bisa ya. Oke. Ya, oke. Kalau misalkan mau statistik yang biasa, yang sederhana, boleh saja statistik sederhana summaries nih misalkan. Tentang korelasi ya, yang tadi itu korelasi ya. Korelasi, nah ini korelasi nih. Korelasi. Atau kalau mau dengan p-value-nya, ada yang namanya pairwise, korelasi pairwise berpasangan. Kemudian dihitung nama p-value-nya. Ini pairwise correlation. Oke, klik. Antara apa? Ya, kalau mau antara, oke semuanya lah gitu. Ya, antara demand, kemudian harga misalkan. Atau dua saja lah gitu ya. Oke. Kemudian, oke. Ya, kemudian kita nambahkan p-value-nya juga. Print significance level. Ya, tadi ternyata ada p-value-nya. Klik sini, kasih tick di sini. Ya, kemudian oke. Ya, keluarlah gitu. Ya. Ini koefisien korelasi antara demand dengan harga. Minus 0,72. P-value-nya ini kecil nih, berarti ini signifikan. Ada korelasi antara harga dan demand. Dan korelasinya negatif. Gitu. Oke. Nah, mau deskriptif biasa juga bisa, misalkan saya membuat deskriptif misalkan saja. Statistik ya. Summaries ya. Summaries-nya apa? Misalkan saja saya mau menggunakan summaries yang tadi ya, summary statistik aja gitu, yang umum dah katanya. Apa saja? Oke, semuanya misalkan demand ya. P, PR, advertising, income misalkan. Oke. Nah, keluar di sini summary tadi. Ya, ini jumlah observasinya, min-nya, rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, ini bisa digunakan. Oke. Kalau misalkan Anda sudah hafal ya, regresi apa gitu. Oh, regresi langsung aja regresi. Anda langsung bisa, tidak harus menggunakan menu, misalkan regresi. Kalau regresi gampang, misalkan karena sering, saya juga hafal kalau sering. Kalau nggak hafal saya, pakai menu gitu. Nah, kalau misalkan sudah hafal, kita pakai regresi ini. Nah, regresi, kemudian regresi Y dengan apa? X-nya gitu kan. Ini kebetulan Y-nya demand, disusun udah tersusun gini. Ini Y-nya, ini X-nya. Katakanlah X-nya ini harga
harga kompetitor, ya, advertising, income, ya, T, ya, di blok aja bisa gitu ya. Kemudian tarik sini di drag, nah, bisa langsung. Hasilnya, nah, udah selesai. Ya, jadi regresi Y ini X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Nah, inilah hasilnya gitu. Oke. Nah, nanti di dalam interpretasi ya, kalau Anda lihat di video itu, nanti Anda lihat dulu misalkan interpretasinya gini, pertama lihat uji F dulu, baru uji T. Kalau melihat apakah model ini bisa menjelaskan keragaman daripada permintaan, dilihat F-nya. P-value-nya kecil nggak kecil, oh berarti dapat menjelaskan. Atau minimal ada satu faktor yang mempengaruhi. Yang mana yang mempengaruhi? Baru ke uji T. Gitu. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Gampang ya, coba gitu ya, ada gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita kumpulkan nih, ini kan ini komen-komen yang pernah kita buat nih, ya. Kalau Anda kumpulkan misalkan komennya nih, ya, kumpulkan nih, ya, Ctrl C misalkan saja. Kemudian Anda kumpulkan di model di Windows yang do file. Do file ini kumpulan program gitu ya. Jadi misalkan ini do file nih, mana keluar nggak? Nah, ini do file, ya. Keluar nih do file. Kita simpan tadi kontrol paste yang tadi ya. Nah ini kumpulan tadi yang ini. Ini membuka use, ini to way, silakan. Anda simpan. Ya suatu saat kita kerjakan ini semuanya bisa. Kalau mau satu-satu juga boleh. Ya. Misalkan saja apa? Saya mau regresi gitu, bisa. Gitu. Atau ada contoh yang pernah saya berikan gitu ya. Oke. Saya kebetulan membuka ini ya, kita lihat misalkan Windows misalkan ya. Windows ya, kita buka yang baru nih. Ya. Yang baru apa do file-nya nih. Ya. Kita buka yang baru misalkan. Do file, oh bukan di situ ya filenya, ada di yang saya kirim itu ke Anda ya, saya lupa di mana file ininya ya. Oke, di Pajananggaran. Oke. Nah, ini datanya nih. Coba Anda ini aja, buka yang ini nih, yang pendugaan nih. Ya. Do file kan, do file untuk bab 2 nih gitu ya. Jadi Anda bisa klik nih. Ini Anda sudah dapat yang ini ya. Ya, kalau misalkan ini buka nih, nah ini do file-nya nih. Do file tuh, ya, beberapa perintah-perintah yang Anda bisa kerjakan satu-satu. Ya, misalnya nih, contohnya nih, caranya nih. Ini output-nya sebelah kiri ya. Do file-nya sebelah kanan nih ya. Lihat ini nih supaya bagaimana perintah ini ya. Coba ini hasilnya gitu ya. Caranya begini enaknya nih. Misalkan kita mau perintah apa? Ini kan sudah ya two way kan tadi ya, scatter plot. Regresi antara harga dengan apa? P misalkan. Oke. Regresi misalkan ya. Oke. Linear saja kan, demand dengan harga misalkan. Oke. Nah, itu demand dengan harga, hanya linear sederhana saja. Kemudian kita menduga dugaan daripada apa? Y-nya itu ada Y hat gitu ya. Dugaannya ini ada XB nih. Matriks X dikali dengan vektor koefisien. Disimpan di apa? Dugaannya di Y hat. Gitu. Masuk sini. Ya. Predik misalkan ada. Nah, kita masukkan ini. Ya. Jalankan. Nah, ini kan menghasilkan. Ada Y hat-nya nih. Ya. Jadi kalau misalkan saja Anda buka datanya, misalkan ini data editor nih. Nah, ada itu Y hat nih. Ini nilai dugaan nih. Ya, ini kan Y-nya nih demand, dugaannya adalah ini nih. Langsung itu, tidak perlu lagi seperti di Excel, langsung saja keluar seperti itu. Ya, dugaannya bisa kita keluarkan gitu. Oke. Baik. Kita ini apa? Kita tutup saja yang ini, apa?
tutup gitu ya. Nah, kita lihat kembali yang tadi Windows daripada apa yang kita buka tadi ya, seperti ini. Oke, kita coba lagi memprediksi apa error. Nah, errornya kita prediksi gitu, untuk melihat apa asumsi tadi misalkan. Oke, nah ini errornya nih, gitu kan errornya. Kemudian ada error yang dibakukan, standar error, standardized error nih, ya R standar gitu ya, dibakukan. Ini juga bisa kita kerjakan gitu kan. Nah, ada juga sini ya hasilnya itu ya memprediksi masukan gitu. Kemudian kita membuat grafik daripada apa ya, kita lihat satu-satu nih. Coba misalkan saja. Nah ini. Jadi errornya ini ada yang positif, ini errornya, ada yang negatif di sini. Tapi kalau kita melihat ini mana ini yang outlier? Nah, biasanya kalau outlier errornya harus dibakukan dulu ya. Nah, ini yang menggunakan baku ini adalah SE kan, di sini disimpan ya, R standar sebagai SE. Nah, yang di bawah ini standar errornya misalkan ya. Standar error kita lihat. Nah, kalau standar error ini kita udah langsung nih di atas 2 mana, di atas 2. Oh, berarti ini kayaknya outlier nih gitu. Nah, nanti kalau outlier dibuang itu bisa lebih bagus lagi nih, R kuadratnya itu lebih tinggi naik biasanya. Yang tidak signifikan bisa signifikan gitu kan, seperti itu. Kemudian yang tadi dugaan, kalau dugaan tadi ya jihad nih. Kalau itu kan tadi ini kan dugaan ya, linear prediksi dugaan dengan apa? Standar errornya misalkan. Oke. Ini sebenarnya bisa dengan menu ya, tapi kalau menu kan lama kalau nggak hafal gitu kan. Oke. Grafik sini. Jadi yang kayak gini nih tinggal Anda bedakan aja variabelnya. Kalau dengan menganalisis data lain pakai yang ini aja gitu. Tinggal ganti aja Y-nya apa, X-nya apa gitu. Ya, jadi tinggal Anda menggunakan do file ini aja. Ya. Proses komputasinya Anda sudah membuat program gitu kan sini. Kita lihat misalkan saja ini adalah untuk apa tadi itu ya, regresi dengan ini. Ya, bahkan di dalam prediksi itu bisa dengan selang kepercayaan gitu ya. Nah, kalau selang kepercayaan ini di sini nanti nih. Yang di bawah nih selang kepercayaan saya membuat dapat langsung buat dugaan selang. Ya, dugaan selang ini nih bisa dari sini. Ya, misalkan saja langsung saja kita buat. Nah, ini selangnya nih. Jadi misalkan ini harga ya. Ini adalah apa namanya? Permintaan. Nah, ini selang kepercayaan rata-ratanya nih ya. Nah, biasanya ini paling kecil ini di rata-rata X di sini nih. Makin jauh dari rata-rata X, selangnya makin besar ya. Nah, ini selang individu, selang rata-rata. Apa itu selang individu, selang rata-rata? Lihat videonya ya, lihat videonya. Oke. Ada ini, ada pertanyaan? Ya, Anda tinggal ini aja ya, buka videonya, coba baca-baca lagi, lihat gitu. Yang tadi saya sampaikan itu ya, paling tidak itu yang dua itu baca gitu ya. Kemudian berikutnya. Izin bertanya Pak. Silakan ya, silakan. Tadi saya agak ketinggalan Pak. Jadi kalau cara untuk memasukkan dari do file langsung ke komen statanya itu gimana ya Pak? Gimana? Tadi kan yang ada file do file ini kan udah banyak rumus dan komen-komen ya Pak. Iya. Nah untuk dimasukin ulang ke statanya gimana ya Pak? Loh, tinggal dibuka saja. Tinggal dibuka kan, Anda kan udah terima kan dari saya file do file-nya kan banyak tuh do file. Sudah kan? Iya. Ya. Kalau sudah tinggal dibuka nih Windows nih. Ya, dari Windows di sini saya buka ini. Ini ada Windows nih. Ya, terus ada do file nih. Mau membuat baru boleh. Ya, mau membuka juga boleh. Cara membukanya gimana? Coba buka dulu baru. Ini kan tadinya baru nih, kosong nih. Mana sini? Ambil. Ini yang baru. Ini kan baru nih. Kalau mau buka, ya buka saja. Buka, open. Nah, Anda cari mana, disimpannya di mana file yang do file-nya itu. Oke? Ya, baik Pak, udah Pak. Tinggal dibuka aja gitu ya. Atau Ya, misalkan Pak, tadi, misalkan ini kumpulan
kumpulan ini nih, komen-komen yang pernah saya lakukan, supaya saya nggak nyari-nyari di menu lagi, udah saya kumpulkan saja di sini. Karena ini kan yang sering saya pakai nih, tinggal mengganti nama variabel saja misalnya. Oke, jadi nanti kalau misalkan Anda menggunakan SAM segala macam, nggak perlu lagi pakai software misalkan apa, software apa yang SAM itu, yang sering itu apa, MOS misalkan saja, jangan nggak perlu lagi, sini ada gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Pak. Baik, sama-sama ya. Anda juga kalau misalkan saja, aduh apa nih pengenalan Sasa nih, buka saja YouTube, ada itu cara ini. Tapi kalau kayak saya gini, saya nggak akan mengupload inilah. Kalau materi-materi ekonometriknya sih boleh lah. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, dilatih coba ya yang tadi nih, yang saya ini. Ya, kalaupun misalkan saja Anda membuka Excel gitu ya, bisa saja. Bisa di file Excel yang tadi ya, untuk latihan pengenalan stata tuh, kan ada file Excel, buka saja ini file. Gitu kan. File, kemudian import, nah, file Excel gitu. Nah, kemudian mana file Excel-nya ada di mana, browse, biasa sama gitu. Oke, mudah lah sekarang ya. Anda sekarang itu gampang itu ya. Software-software udah banyak lah gitu ya. Nah, nanti bagaimana untuk tesis ya? Boleh nggak saya menggunakan eViews? Boleh, nggak dilarang, silahkan saja. Tapi untuk mata kuliah saya gitu ya, ini saya fokus ini saja. Kenapa? Karena ini mudah. Gitu. Nah, selain mudah juga ya, kebetulan saya juga sudah video-video ekonometrik saya menggunakan stata, ya baik persamaan simultan, ya, forecasting dengan ARIMA gitu kan, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang belum saya upload ya tentang model panel gitu ya. Saya juga mau mengupload itu. Itu juga nanti pakai stata juga gitu ya. Ya, mudah ini menggunakan stata ini. Mau nanya tentang ini, Prof. Kalau di eViews itu kan ada tools tambahan yang bisa digunakan untuk melakukan interpolasi data. Jadi kalau misalnya kita dapat datanya tahunan, tetapi karena kita masih kekurangan data, sehingga dengan eViews kita bisa mendapatkan data dengan sistem bulanan gitu, sistem triwulan. Sebenarnya hal itu diperbolehkan nggak ya, Prof? Karena terkadang mungkin ada beberapa data yang implementasinya itu baru beberapa tahun belakangan, misalnya baru 2 tahun. Sedangkan kita udah mau menganalisis gitu. Sehingga kita masih kekurangan. Nah, itu boleh nggak, Prof, seperti itu? Jadi gini, itu juga salah satu bagaimana mengatasi keterbatasan data gitu ya. Data tahunan terbatas, misalkan saja ada 5 tahun saja gitu. Ya, coba data bulanan, kalau data bulanan berarti bisa 60 data gitu kan. Oke. Hanya kadangkala ya ada beberapa indikator yang tidak tersedia bulanan, gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, terus bagaimana kita? Ya Anda bisa ini membuat misalkan saja interpolasi, misalkan. Oke, misalkan katakanlah tentang DAU atau dana desa. Anda lihat 5 tahun itu, nah, bagaimana? Katakanlah mungkin punya tren, misalkan. Oh, kalau gitu udahlah, kita duga dari sini aja bulanannya, gitu. Tapi jangan lupa ketika Anda menuliskan gitu, diungkapkan itu. Ini diproksi dari gitu ya. Diproksi daripada forecasting model ini misalnya. Harus diungkapkan.